Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memasuki materi makalah, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu dosen kami, yaitu Ibu Dwi Fiora, yang telah mempercayakan kami dalam pembuatan makalah kelompok 4 yang berjudul Diksi atau Pilihan Kata. Untuk presentasi yang pertama, saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskannya, yaitu Andi Saputra. Kepada Andi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra, NIM 2004126171. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian diksi. Menurut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang bermakna tepat dan selaras atau cocok penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa dan khalayak pembaca atau pendengar pilihan kata-kata. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan tersebut hendaknya disesuaikan dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki sekelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Diksi atau pilihan kata selalu mengandung ketepatan makna dan kesesuaian situasi dan rasa yang ada pendengar dan pembaca. Diksi bukan hanya sekedar memilih yang tepat, tetapi kata yang mana yang sesuai atau yang cocok digunakan dalam kalimat yang maknanya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diakui masyarakat. Contoh, kucing saya meninggal tadi pagi. Kurang tepat karena meninggal biasanya digunakan pada manusia. Kucing saya mati tadi pagi. Tepat. Rini adalah wanita yang manis. Kurang tepat karena manis biasanya diartikan menjadi sebuah rasa. Rini adalah wanita yang cantik. Tepat. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan pengertian diksi adalah kemampuan seseorang memilih kata untuk disusun menjadi kalimat untuk disampaikan secara tertulis sesuai dengan ABI yang mewakili gagasan atau pikiran yang disampaikan. Untuk presentasi yang kedua, saya persilahkan kepada Albert Sunandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Albert Sunandi. NIM saya 2004112451. Baiklah, saya akan melanjutkan diskusi kelompok kami yang telah dijelaskan oleh Andi Saputra. Selanjutnya, fungsi diksi. Dalam karangan ilmiah, diksi dipakai untuk menyatakan sebuah konsep, pembuktian hasil pemikiran atau solusi dari suatu masalah. Adapun fungsi diksi antara lain adalah: yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan, gagasan yang tepat. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Yang ketiga, membentuk komunikasi yang baik dan benar. Yang keempat, mencegah perbedaan penafsiran. Yang kelima,
mencegah salah pemahaman. Dan yang terakhir, yang keenam, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Ada dua persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Artinya, kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang diingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dipahami pembaca dengan tepat. Artinya, tafsiran pembaca sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis. Adapun syarat-syarat ketetapan pilihan kata sebagai berikut. Yang pertama, membedakan makna konotasi dan makna denotasi dengan cermat. Yang kedua, membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim, misalnya adalah, ialah, yaitu, merupakan dalam pemakaiannya yang berbeda-beda. Yang ketiga, membedakan makna yang cermat. Baiklah, itulah fungsi diksi. Selanjutnya, syarat-syarat diksi. Pilihan kata atau diksi yang sesuai dengan kaedah kelompok kata atau frase. Seharusnya pilihan kata atau diksi yang tepat, sesama, lazim dan benar. Dalam membuat suatu karya ilmiah, kita memerlukan syarat-syarat dan ketentuan dalam membuat diksi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hindarilah bahasa atau unsur substandar dalam suatu situasi yang formal. Yang kedua, gunakan kata-kata ilmiah dalam situasi yang khusus saja. Dalam situasi umum, hendaknya penulis dan pembaca menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Yang ketiga, hindarilah jargon, kosakata khusus dalam tulisan untuk membaca umum. Contoh, kejadian luar biasa atau disingkat menjadi KLB, peserta didik dan lain-lain. Yang keempat, penulis atau pembaca sejauh mungkin menghindari kata-kata slang atau bahasa gaul. Contoh, WhatsApp, Hangout, no problem, chill, dan lain-lain. Untuk presentasi ketiga, saya persilakan kepada Silmi Kafah Saputri. Saya Silmi Kafah Saputri akan menjelaskan tentang makna kata denotatif dan konotatif. Yang pertama, makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan antara konsep dengan dunia kenyataan. Makna denotatif ini memiliki arti yang sebenarnya atau sesuai dengan apa yang dilihat. Sebagai contoh, orang itu memiliki anak perempuan yang ditinggalkan. Dari contoh tersebut, kata anak mengandung makna denotatif. Kata anak memiliki makna seseorang, anak yang belum tumbuh dewasa dan masih bergantung kepada orang lain. Yang kedua, makna konotatif. Makna konotatif adalah aspek makna sebuah atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan oleh pembicara maupun pendengar. Kalimat konotatif biasanya digunakan pada puisi, teks narasi, peribahasa, atau ungkapan. Contohnya, pria itu merupakan tangan panjang dari Pak Direktur. Dari contoh yang mengandung makna konotatif adalah tangan panjang yang artinya orang kepercayaan. Dan presentasi keempat akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan penjelasan dari Silmi, yaitu tentang kata umum, kata khusus, kata abstrak, dan kata konkret. Kata umum dan kata khusus, perbedaan ruang lingkup acuan makna suatu kata terhadap kata lain menyebabkan lahirnya istilah kata umum dan kata khusus.
Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas dan perlu dijabarkan lebih lanjut dengan kata-kata yang sifatnya khusus untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci. Sedangkan kata khusus adalah kata-kata yang memiliki makna dan pemakaian yang lebih sempit dan jelas. Kata khusus juga disebut dengan hiponim. Contoh, kata umumnya melihat, kata khusus melirik, memandang, menyaksikan. Kata umum mendatangi, kata khusus mampir, singgah, dan berkunjung. Kata abstrak adalah sebuah kata yang memiliki rujukan berupa konsep atau pengertian. Sesuai dengan namanya, kata abstrak ini lebih memerlukan pendalaman pemahaman karena sifatnya tidak nyata. Contoh, janji yang ia ucapkan kepadaku ternyata sudah diingkari. Keyakinan yang ia miliki amat teguh. Di sini kata abstraknya itu adalah janji dan keyakinan. Sedangkan kata konkret adalah kebalikan dari kata abstrak. Kata konkret ini lebih mudah dipahami daripada kata-kata abstrak. Ciri-ciri kata konkret yaitu bisa dirasakan, bisa diraba, dilihat, dan didengar. Contoh, ayah sedang membaca buku di ruang tamu. Kata konkretnya itu adalah membaca. Contoh yang kedua, paman sedang memperbaiki mobilnya yang rusak. Di sini kata konkretnya itu adalah memperbaiki. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang apa itu sinonim, homofon, dan homograf. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna yang sama dan mirip. Contoh, muka, wajah, tampang, dan paras. Sedangkan homofon adalah kelompok kata yang memiliki kesamaan bunyi tetapi tulisan dan maknanya berbeda. Contoh, bank, tempat menyimpan uang, dan bank, kakak laki-laki. Sedangkan homograf merupakan kelompok kata yang memiliki kesamaan huruf tetapi bunyi dan maknanya berbeda. Contoh, tahu, makanan, dan tahu, mengerti. Penulisan tahu dan tahu di sini sama ditulis dengan huruf T, A, H, dan U. Presentasi kelima, saya persilakan kepada Herianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianti. Saya dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi kelompok kami tentang materi pembentukan kata. Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia ada banyak ragamnya. Sebagian besar kata dapat dibentuk dengan cara menggabungkan beberapa komponen yang berbeda. Untuk memahami cara tersebut, kita harus mengetahui lebih dulu konsep dasar dan istilahnya, seperti berikut ini. Yang pertama, definisi istilah kata dasar yaitu kata yang paling sederhana yang belum memiliki imbuhan dapat dikelompokkan sebagai bentuk asal atau tunggal dan bentuk dasar atau kompleks. Yang kedua, afiks atau imbuhan adalah seperangkat huruf yang apabila ditambahkan pada kata dasar dapat mengubah makna dan bentuk kata baru. Afiks tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat pada satuan lain seperti kata dasar. Yang ketiga, prefiks adalah imbuhan yang melekat pada kata dasar. Imbuhan yang melekat di depan kata dasar untuk membentuk kata baru dengan arti yang berbeda. Yang keempat, sufiks. Imbuhan yang melekat di belakang kata dasar untuk membentuk kata baru dengan arti yang berbeda. Yang kelima, konfiks atau berawalan dan berakhiran. Adalah satu afiks di depan dan di belakang kata dasar dan bersama-sama
mendukung satu fungsi. Afiks dalam bahasa Indonesia yang umum ada prefiks, sufiks, dan konfiks. Menurut Sujimura, pembentukan kata dapat dibedakan menjadi 5, yaitu A. Afiksasi. Afiksasi yaitu proses pembentukan atau hasil penambahan imbuhan pada akar kata. Sujimura mendefinisikan afiksasi sebagai proses pengimbuhan awalan atau akhiran pada kata dasar atau bentuk dasar. Contoh kata prefiks. Ber tambah ajar sama dengan belajar. Mem tambah baca menjadi membaca. Ber tambah kerja menjadi bekerja. Contoh kata sufiks. Makan tambah an menjadi makanan. Bau tambahnya menjadi baunya. Warna tambah i menjadi warnai. Contoh kata konfiks. Menemukan, membangkitkan, bergesekan. Yang B. Reduplikasi atau pengulangan. Ialah proses pembentukan kata dengan cara suatu bentuk dasar. Menurut Krida Laksana, secara umum mendefinisikan reduplikasi menjadi 3 kelompok dasar, yaitu 1. Reduplikasi fonologis, yaitu pengulangan yang bersifat fonologis atau bukan pengulangan leksem, sehingga tidak sampai menimbulkan perubahan makna. Contohnya, dada, pipi, kuku, dan lain-lain. Yang kedua, reduplikasi morfemis, yaitu pengulangan leksem atau bahan dasar pembentuk kata yang dapat menimbulkan perubahan status kata dan perubahan makna gramatikal. Reduplikasi inilah yang terkait dengan morfologis. Contohnya, buku-buku, rumah-rumah, dan lain-lain. 3. Reduplikasi sintaksis, yaitu proses yang terjadi atas leksem yang menghasilkan satuan yang berstatus klausa, jadi berada di luar cakupan morfologi. Contohnya, jauh-jauh didatangi juga rumah sahabat lamanya itu. Selain itu, Krida Laksana mengatakan bahwa yang pertama, Dwi Purwa adalah pengulangan suku pertama pada leksem yang dengan pelemahan vokal. Yang kedua, Dwi Lingga salin suara adalah pengulangan leksem dengan varian fonem. Contohnya, mondar-mandir, pontang-panting, dan lain-lain. Dwi Wasana adalah pengulangan bagian belakang dari leksem. Contohnya, pertama-tama, sekali-kali. Yang keempat, Trilingga adalah pengulangan unsur atau suku kata sebanyak 3 kali. Contohnya, cas-cis-cus, dak-dik-duk. C. Compounding atau penggabungan. Menurut Sujimura, penggabungan adalah proses penggabungan 2 kata atau lebih. Sujimura menyebutkan unsur-unsur, contohnya, meja hijau artinya pengadilan. Rumah sakit artinya tempat untuk merawat dan mengobati orang yang sakit. White House atau nama lain dari Istana Kepresidenan Amerika Serikat. D. Pemenggalan. Menurut Krida Laksana, pemenggalan adalah salah satu dari 4 proses pemendekan kata. Selain pemenggalan, 3 proses abreviasi lainnya yaitu 1. Singkatan. Istilah singkatan berbeda dengan akronim.
Singkatan adalah kependekan yang berupa huruf atau gabungan huruf, baik dilafalkan huruf demi huruf maupun dilafalkan dengan mengikuti kelengkapannya. Contohnya, singkatan nama, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat yang diikuti dengan titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Yang kedua, akronim. Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata. Yang A, akronim dari nama diri yang berupa dari gabungan huruf awal dari kata dan ditulis dengan huruf kapital semua. Contohnya SIM, STNK, BPKB. B, akronim dari nama diri yang berupa gabungan kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata. Pada jenis akronim ini, huruf awal ditulis dengan huruf kapital. Contohnya KOANI. Kepanjangan singkatan dari Kongres Wanita Indonesia. Yang C, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan dari gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret. Pada jenis akronim ini, semua kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya pemilu. P-nya huruf kecil. Yang ketiga, kontraksi. Kontraksi adalah pemendekan suatu kata, suku kata, atau gabungan kata dengan cara menghilangkan huruf melambangkan font di dalam kata tersebut. Contohnya, bentuk asli kenapa, dihilangkan suku kata dan bentuk kontraksinya menjadi napa. Contoh kalimat, beliin sekalian napa. Yang E, komposisi atau pemajemukan. Arti komposisi adalah penggabungan dua kata atau lebih dalam membentuk kata. Penggabungan dua morfem, pembentukan dua morfem bebas atau lebih membentuk kata kompleks atau kata majemuk. Ciri-ciri kata majemuk antara lain, contohnya A, kambing tambah hitam menjadi kambing hitam. Yang B, rumah tambah sakit menjadi rumah sakit. Yang C, orang menjadi tua. Orang tambah tua menjadi orang tua. Presentasi ke-6, saya persilakan kepada Wilda Rizkia. Saya akan menjelaskan materi tentang kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Yang pertama, saya akan mulai dari panggalan awalan me. Panggalan pada judul berita diperbolehkan, namun dalam teks beritanya, awalan me harus eksplisit. Contoh, Amerika Serikat luncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Salah, yang benar adalah Amerika Serikat meluncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Yang kedua, panggalan awalan ber. Kata-kata yang berawalan ber sering mengandalkan awalan ber, padahal awalan ber harus dieksplisitkan secara jelas. Contoh, sampai jumpa lagi. Salah, yang benar adalah sampai berjumpa lagi.
Yang ketiga adalah peluluhan bunyi C. Kata dasar yang diawali bunyi C sering menjadi luluh apabila mendapatkan awalan me. Contoh, Ali sedang menyuci mobil. Salah, yang benar adalah Ali sedang mencuci mobil. Selanjutnya, penyengawan kata dasar. Suatu bentuk kata yang salah dalam pemakaiannya, contohnya mandang, nyopet, dan nabrak. Dalam bahasa Indonesia, kita harus menggunakan kata-kata memandang, mencopet, dan menabrak. Selanjutnya adalah kata dasar S, K, P, atau T yang tidak luluh. Kata dasar S, K, P, atau T sering tidak luluh apabila mendapatkan awalan me atau P. Contohnya, semua warga negara harus mentaati peraturan yang berlaku. Salah, yang benar adalah semua warga negara harus menaati peraturan yang berlaku. Awalan ke yang keliru gunaan. Pada kenyataannya sehari-hari, kata-kata yang berawalan ter sering digantikan dengan awalan ke. Contoh, pengendara motor itu ketabrak oleh kereta api. Salah, yang benar adalah pengendara motor itu meninggal karena tertabrak oleh kereta api. Perlu diketahui bahwa awalan ke hanya dapat menempel pada kata bilangan. Awalan ke tidak dapat menempel kecuali pada kata kekasih, kehendak, dan ketua. Selanjutnya adalah akhiran ir. Pemakaian akhiran ir sangat produktif dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Padahal dalam bahasa Indonesia baku, akhiran ir adalah asi atau isasi. Contoh, saya sanggup mengkoordinir kegiatan itu. Salah, yang benar adalah saya sanggup mengkoordinasikan kegiatan. Selanjutnya adalah penggunaan kata depan di, ke, dari, bagi, daripada, dan terhadap. Dalam pemakaian sehari-hari, kata depan di, ke, bagi, dari, daripada, dan terhadap sering dipertukarkan. Contoh, putusan daripada pemerintah itu melegakan hati rakyat. Salah, yang benar adalah putusan pemerintah itu melegakan hati rakyat. Dan presentasi ke-7 saya persilakan kepada Sri Rahmadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rahmadani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ungkapan idiomatik atau yang biasanya disebut dengan idiom. Idiom berasal dari bahasa Yunani, yaitu idios yang artinya khusus, mandiri, atau pribadi. Menurut Keraf, yang disebut idiom adalah pola-pola struktural yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa yang umum. Biasanya berbentuk frase, sedangkan artinya tidak dapat diterangkan secara logis atau secara gramatikal dengan bertumpu pada makna kata-kata yang membentuknya. Senada dengan pendapat di atas, Arifin menyatakan ungkapan idiomatik merupakan susunan yang khas dalam suatu bahasa dan mempunyai makna tersendiri yang berbeda dari makna kata pembentuknya. Susunan kata satu dan lainnya dalam idiom saling melengkapi, tidak dapat diganti dan tidak dapat dihilangkan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, bahwa idiom mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, merupakan satuan bahasa, bisa berupa kata, frase, maupun kalimat. Yang kedua, memiliki arti atau makna yang khusus atau khas. Unsur-unsur tidak dapat diganti atau dihilangkan dan menyimpang dari makna leksikal atau makna gramatikal. Idiom dibedakan menjadi dua. Yang pertama, idiom penuh. Apa itu idiom penuh? Idiom penuh adalah idiom yang semua unsurnya sudah melebur menjadi satu kesatuan sehingga makna yang dimilikinya dari seluruh kesatuan itu. Contohnya, banting tulang yang artinya bekerja keras dan meja hijau yang artinya pengadilan. Yang kedua, idiom sebagian. Idiom sebagian adalah idiom yang salah satu unsurnya masih memiliki makna sendiri. Contohnya, daftar hitam, yaitu daftar yang berisi nama-nama orang yang dicurigai atau
dianggap bersalah. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.